Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini, pengantar teknologi informasi, kita masuk ke pertemuan ke-11 ya. Nah, untuk pertemuan ke-11 ini, materinya adalah masih mengenai lanjutan dari sistem telekomunikasi dan jaringan bagian kedua ya, atau part 2. Nah, materinya ini masih mengenai jaringan ya, lanjutannya kemarin. Lalu ada aplikasi telekomunikasi dan ada internet. Oke, kita masuk ke bagian telekomunikasi dan jaringan bagian kedua. Nah, di dalam telekomunikasi dan jaringan, selain yang telah Ibu jelaskan pada minggu kemarin atau pada Senin kemarin, nah lanjutannya adalah sekarang mengenai jaringan, yaitu kita masuk ke sistem operasi jaringan. Nah, sistem operasi jaringan ini merupakan salah satu perangkat lunak jaringan ya, perangkat lunak jaringan. Nah, sistem operasi jaringan ini yang pertama adalah mengenai perangkat lunak manajemen jaringan. Jadi perangkat lunak manajemen jaringan ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyediakan, untuk menemukan, memantau, dan memelihara jaringan komputer. Nah, serangkaian perangkat lunak manajemen jaringan dikembangkan untuk membantu mengurangi beban mengelola dari kompleksitas jaringan komputer yang ada ya, yang telah berkembang. Nah, selain perangkat lunak manajemen jaringan, di dalam networking atau jaringan ada juga yang namanya di dalam jaringan komputer ya, maksudnya ada juga yang namanya protokol. Nah, protokol ini minggu kemarin sudah pernah Ibu jelaskan ya, mungkin ada yang masih ingat pengertian protokol. Jadi protokol itu suatu aturan fungsi yang terdapat di dalam sebuah jaringan komputer. Nah, misalnya untuk mengirimkan pesan, atau untuk mengirimkan data, atau untuk mengirimkan informasi dan fungsi lainnya ya, yang harus dipenuhi oleh baik dari sisi pengirim dan penerima supaya komunikasinya itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, maka menggunakan yang namanya protokol. Jadi intinya sih supaya antar komputer satu dan komputer yang lainnya bisa saling berkomunikasi, itu adalah menggunakan protokol untuk melakukan pertukaran data di dalam sebuah jaringan. Nah, protokolnya itu sendiri ada macam-macam ya, ada protokol Ethernet, ada TCP/IP. Ya, kemarin kan sudah Ibu jelaskan ya. Mungkin ada yang masih ingat protokol Ethernet. Nah, bisa diulang lagi protokol Ethernet itu seperti apa minggu kemarin ya, dan protokol TCP/IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, TCP/IP ini adalah protokol yang paling banyak digunakan. Nah, lalu tipe transmisi data atau tipe pengiriman data. Nah, tipe transmisi data atau pengiriman data di dalam jaringan komputer itu ada 4 ya. Ada packet switching, ada frame relay, FDDI, dan ATM. Nah, untuk yang packet switching, di sini maksudnya tipe pengiriman data atau transmisi data dengan paket switching itu merupakan suatu metode untuk mengirimkan data atau pesan dengan cara memisahkan pesan yang panjang ke dalam unit-unit kecil, atau unit-unit kecil ini maksudnya atau berupa paket. Nah, yang berukuran tetap. Nanti tiap paketnya ini berisi data dari user dan info kontrol. Nah, info kontrol ini berisi info agar paket bisa melalui jaringan dan mencapai alamat tujuan. Nah, pesan yang lengkap akan disusun ulang ketika semua paketnya telah sampai. Jadi paket switching itu metode pengiriman data itu dengan cara mengirimkan pesannya itu ke dalam bentuk unit kecil atau ke dalam bentuk paket. Makanya dibilangnya paket switching ya. Jadi metode pengiriman datanya dikirim melalui jaringan digital ke dalam bentuk paket. Nah, itu paket switching. Nah, paket switching ini dia merupakan dasar utama untuk komunikasi data ya di dalam jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, yang selanjutnya tipe pengiriman data atau transmisi data adalah frame relay. Frame relay ini adalah teknologi komunikasi berkecepatan tinggi
yang telah digunakan pada ribuan jaringan di seluruh dunia untuk menghubungkan local area network atau LAN atau internet dan bahkan aplikasi suara atau voice. Nah, frame relay ini cara mengirimkan informasinya bisa juga melalui one wide area network yang membagi informasi menjadi suatu frame atau paket. Yang selanjutnya adalah FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Untuk FDDI ini adalah standar komunikasi data dengan menggunakan fiber optik ya. Masih ingat ya? Kabel fiber optik itu yang menggunakan kabel dengan kecepatannya itu paling cepat ya di antara kabel koaksial dan UTP pada local area network. Jadi FDDI ini standar komunikasi data tipe pengiriman datanya itu menggunakan fiber optik pada local area network yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan. Dan untuk FDDI ini dia juga mendukung transmisi data antar jaringan untuk jarak jauh. Jadi untuk FDDI standar komunikasinya itu standar komunikasi datanya itu tadi pertama menggunakan fiber optik pada LAN dan panjangnya itu sampai 200 km. Nah, protokol FDDI ini protokolnya berbasis protokol token ring. Nah, kalian bisa ingat-ingat lagi protokol token ring. FDDI ini terdiri dari dua token ring yang satu ringnya berfungsi sebagai ring backup. Nah, dan jika seandainya ada ring dari dua ring tersebut yang putus atau mengalami kegagalan dalam bekerja. Nah, itu untuk FDDI. Nah, selanjutnya adalah tipe transmisi data dengan ATM atau Asynchronous Transfer Mode atau mode transfer asinkron ya. Nah, ATM ini merupakan sebuah teknologi lapisan 2 yang dapat digunakan oleh siapa saja, namun sekaligus merupakan sebuah jaringan publik sebagaimana halnya internet dengan sistem pengalamatan yang dikelola secara rapi, sehingga setiap perangkat di dalam jaringan dapat memiliki sebuah identitas yang unik. Nah, untuk teknologi ATM ini menawarkan dua karakteristik yang memperbaiki tingkat kecepatan transfer data. Yang pertama, besarnya paket yang dikomunikasikan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan protokol-protokol untuk sistem telepon, sehingga memungkinkan paket-paket dari pengguna yang berbeda yang melewati jaringan pada waktu yang bersamaan dapat dikelompokkan secara merata. Jadi untuk ATM itu karakteristiknya yang kedua, kecepatannya itu dari 25 hingga 155 Mbps ya, megabit per second. Nah, untuk peralatan ATM dapat menghubungkan 16 saluran menjadi satu untuk menghasilkan kecepatan transfer sehingga sebesar 2,5 juta bit per detik. Nah, itu mengenai sistem operasi jaringan. Nah, selanjutnya adalah mengenai aplikasi telekomunikasi. Apa saja aplikasi telekomunikasi? Banyak contohnya ya. Yang pertama ada pesan elektronik atau email. Ya. Pesan elektronik atau email ini pasti kalian udah tahu semua ya. Surat elektronik ya, surat yang dikirimkan secara elektronik atau melalui email, elektronik mail. Nah, contohnya ada aplikasi Gmail ya, atau dulu ada Yahoo Mail. Nah, lalu selain email ada juga yang kedua video conferencing ya, video conferencing. Lalu yang selanjutnya adalah pertukaran data elektronik atau electronic data interchange. Yang selanjutnya adalah transfer dana elektronik atau electronic fund transfer. Transfer dana secara elektronik ya, atau mentransfer uang dengan elektronik ya. Lalu yang selanjutnya adalah facsimile. Lalu ada telekomuting dan distance learning. Distance learning jarak jauh.
Nah, selanjutnya kita masuk ke internet. Nah, internet pengertiannya apa? Internet itu jadi merupakan jaringan komputer yang terbesar di seluruh dunia. Jadi internet itu merupakan kumpulan-kumpulan dari jaringan komputer ya, karena dengan internet kita bisa mengakses data yang ada di belahan dunia lain ya. Jadi jaringan komputer yang saling terhubung, di dalam suatu jaringan dan jaringannya itu terhubung ke seluruh dunia. Jadi merupakan jaringan komputer. Nah, layanan apa saja yang disediakan oleh internet? Yang pertama ada layanan komunikasi email, tadi pesan elektronik ya, email atau surat elektronik. Lalu ada Usenet atau newsgroup atau forum ya. Mungkin ini dulu contohnya ada contohnya seperti Yahoo Groups ya, dulu di Yahoo itu ada selain menyediakan fasilitas emailnya juga ada menyediakan fasilitas grup atau forum ya. Jadi Usenet newsgroup atau forum itu forum yang mengumpulkan kelompok pesan dari pengguna berdasarkan tema-tema umum. Jadi newsgroup seperti kelompok diskusi secara online ya, diskusi maya di internet. Nah, newsgroup ini nanti disalurkannya melalui Usenet. Lalu ada listserv. Nah, listserv ini adalah sebuah sistem distribusi mailing list ya, otomatis, atau bisa juga disebut sebagai komputer yang mengotomatiskan pengiriman email. Nah, atau listserv itu adalah daftar aplikasi perangkat lunak surat elektronik yang pertama ya, yang terdiri dari satu set alamat email untuk kelompok di mana pengirim dapat mengirim satu email dan akan mencapai ke berbagai orang. Nah, jadi kalau misalkan kan dulu suka ada milis ya, mailing list ya, milis. Nah, ketika seseorang itu berlangganan suatu milis atau mailing list, maka listserv ini akan secara otomatis akan menambahkan alamat dan mendistribusikan email ke alamat itu bersama dengan semua orang lain yang ada di dalam daftarnya. Seperti itu listserv. Nah, selanjutnya adalah chatting. Nah, kalau chatting sih udah pada tahu semua ya, chatting. Aplikasi chatting ya untuk mengobrol, misalnya ada aplikasi WhatsApp, ya, ada Telegram, ada Line, ada BBM, ada Gtalk, ya, Skype. Nah, lalu instant messaging atau pesan instan. Nah, ini juga hampir mirip-mirip sama chatting ya. Instant messaging, tapi instant messaging ini dulu awal mulanya itu ketika pada tahun 90-an itu ketika banyak orang sudah mulai menggunakan teknologi secara online dulu pada awal tahun 90-an. Nah, dulu instant messaging ini dulu contohnya seperti YM ya, Yahoo Messenger, nah, atau Ibadi ya. Nah, selanjutnya adalah Telnet atau Telecommunication Network Protocol. Nah, Telnet ini perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan kontrol jarak jauh pada sistem komputer. Jadi seperti remote login ya. Jadi kita bisa mengendalikan komputer lain dari suatu tempat dengan memberikan akses remote atau jarak jauh. Jadi kita bisa login komputer yang ada di dalam jaringan tapi dari jarak jauh ya. Itu Telnet atau telekomunikasi network protokol. Jadi fungsi utamanya Telnet ini adalah untuk mengakses sebuah komputer secara jarak jauh atau biasanya istilahnya itu adalah remote access. Nah, kira-kira ada kelebihannya nggak Telnet? Nah, jadi Telnet ini seolah-olah kita yang mengakses dari jauh itu seolah-olah itu kita sedang mengakses dari dekat. Sepertinya itu kita langsung berhadapan langsung dengan komputer tersebut, padahal kita dari jarak jauh.
Nah, yang selanjutnya adalah internet teleponi. Nah, internet teleponi atau VoIP ya, biasanya VoIP, Voice over Internet Protocol, atau disebut juga IP teleponi, yaitu internet teleponi atau digital phone ya. Teknologi yang memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan percakapan suara jarak jauh ya, internet teleponi. Melalui media internet, data suara nanti akan dikonversi menjadi kode digital lalu diteruskan sebagai paket-paket data ya, atau paket switching tadi di dalam jaringan. IP, internet teleponi. VoIP. Nah, kalau sekarang banyak nih contohnya nih yang bisa seperti VoIP ya, WhatsApp, nah aplikasinya ya, atau Skype ya, dengan merupakan percakapan suara jarak jauh. Nah, yang selanjutnya adalah internet fax. Fax internet ya, atau fax internet atau fax e-fax atau fax online, yaitu penggunaan internet dan protokol internet untuk mengirim faksimiles ya. Jadi emang sebenarnya apa sih yang membedakan fitur fax internet dengan komunikasi internet yang lainnya, seperti email misalnya? Nah, perbedaan itu adalah kemampuan untuk bertukar pesan faksimiles dengan mesin fax tradisional berbasis telepon. Jadi dengan internet fax kita bisa tukaran pesan dengan faksimiles yang berbasis telepon. Nah, itu bisa. Nah, yang selanjutnya adalah streaming audio dan video. Nah, kalau ini sih streaming audio kan berarti mendengarkan siaran secara live ya, secara langsung melalui jaringan internet. Jadi kita dengan streaming kita bisa langsung dengerin siarannya tanpa kita harus mendownloadnya. Nah, video streaming itu sendiri komunikasi yang dilakukan melalui broadcast akses internet untuk menghasilkan sebuah gambar untuk kalau video streaming. Nah, jadi video streaming ini sebenarnya adalah teknologi yang mempermudah kita mendapatkan informasi dalam bentuk tampilan video. Nah, contohnya yang streaming audio misalkan ada contoh aplikasinya, ada YouTube ya, MySpace. Nah, untuk real time audio dan video itu hampir mirip ya dengan streaming audio dan video. Nah, kalau real time audio dan video ini didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. Jadi, real time audio dan video untuk digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya itu tadi streaming media seperti teleponi, aplikasi video telekonferensi. Nah, itu contoh layanan komunikasi yang disediakan oleh internet. Nah, kira-kira apa saja yang belum Ibu sebutkan di sini? Mungkin ada yang bisa menambahkan layanan komunikasi apa lagi yang disediakan oleh internet? Nah, coba silahkan tugasnya kalian cari tahu, tambahkan. Kira-kira masih ada nggak yang kurang yang belum Ibu tambahkan di sini? Ya, itu saja untuk malam ini materinya. Baiklah, Ibu tutup ya. Apabila ada yang kurang jelas nanti silahkan ditanyakan. Baiklah, Ibu tutup dulu dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materinya yang Ibu sudah jelaskan malam ini dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.